Pernah nggak sih lo kerja mati-matian, rajin, jujur, nggak neko-neko? Yang naik jabatan malah si tukang ABS alias asal bapak senang. Lo jadi mikir, ini dunia kerja apa ajang adu menjilat? Terus, mana yang sebenarnya lebih bikin sukses? Kerja jujur atau jilat bos? Kita bongkar sekarang juga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar lo nggak ketinggalan bahasan panas kayak gini. Fakta di lapangan. Oke, kita realistis. Dunia kerja itu nggak cuma tentang siapa yang paling pintar atau paling rajin, tapi juga siapa yang paling kelihatan dan bisa bangun hubungan dengan atasan. Di banyak kantor, lo bakal ketemu dua tipe orang. Satu si kerja keras, datang pagi, kerja serius, nggak banyak drama, tapi sering nggak dilihat karena cuma fokus di kerjaan. Kedua, si yes man, selalu setuju sama bos, selalu ada di sekitar bos, dan kelihatan loyal. Karirnya sering melesat, walaupun nggak selalu yang paling kompeten. Kadang, yang tipe pertama ini ngerasa, ya udah, kerja bagus aja, pasti dilihat. Padahal, kalau lo nggak menunjukkan value lo, bos juga nggak akan sadar. Logika dibalik jilat bos. Sekarang, kenapa sih orang yang jilat bos bisa sukses? Alasannya simpel, bos itu juga manusia. Mereka suka dihargai, didukung, dan let's be honest, disanjung. Lo pikir bos nggak seneng kalau ada yang selalu dukung idenya? Ya jelas seneng. Itu bikin mereka ngerasa lebih percaya diri. Dan seringkali, atasan lebih memilih orang yang mereka suka daripada yang paling kompeten. So, strategi ini bisa berhasil dalam jangka pendek. Tapi masalahnya, kalau skillnya nol, lama-lama ya ketahuan juga. Bos juga butuh hasil, bukan cuma pujian. Jadilah smart worker. Jadi, daripada lo sibuk benci si penjilat, kenapa nggak lo pelajari strategi yang lebih cerdas? Gimana caranya? Ini dia, 3 langkah biar lo sukses tanpa harus ngejilat bos. Pertama, bangun personal branding di kantor. Jangan cuma kerja di balik layar. Pastikan atasan lo tahu apa aja kontribusi lo. Misalnya dengan aktif di meeting atau ambil proyek strategis. Kedua, bangun hubungan yang sehat dengan atasan. Lo nggak harus jilat, tapi lo harus punya komunikasi yang baik sama atasan. Ini bisa dari ngobrol santai, kasih masukan yang membangun, atau nunjukin ketertarikan pada visi perusahaan. Ketiga, jangan takut menjual diri lo sendiri. Banyak orang jago kerja, tapi minder buat ngomongin pencapaian mereka. Padahal, kalau lo nggak bisa sell yourself, gimana orang lain bisa lihat potensi lo? Caranya bisa mulai dari update LinkedIn, ikut event kantor, atau bahkan kasih presentasi kecil soal kerjaan lo ke tim. Ini bukan narsis, ini namanya strategis. Sebaliknya, gimana dengan orang yang kerja jujur, tapi nggak pernah promosi? Gini, lo boleh kerja jujur dan keras, tapi kalau lo nggak mempromosikan diri lo sendiri, lo bakal kalah sama yang lebih terlihat. Ada penelitian dari Harvard Business Review yang bilang kalau orang dengan skill komunikasi yang baik lebih cepat naik jabatan dibanding yang cuma jago kerja teknis. Kenapa? Karena mereka lebih kelihatan dan dianggap punya kepemimpinan. Intinya, kerja keras aja nggak cukup, lo juga harus pintar membangun relasi dan eksistensi. Tapi sebelum lo pilih strategi mana yang mau lo pakai, lo harus tahu risiko dari masing-masing pilihan ini. Kalau lo terlalu fokus ngejilat bos, bisa jadi lo naik jabatan lebih cepat, tapi tanpa skill yang cukup, posisi lo nggak akan bertahan lama. Lagi pula, kalau bos lo ganti, lo harus mulai dari nol lagi. Karena reputasi lo bukan soal kerjaan lo, tapi cuma soal kedekatan sama atasan lama. Di sisi lain, kalau lo cuma kerja jujur tanpa strategi, lo bisa aja nggak pernah di notice dan stuck di posisi yang sama bertahun-tahun. Penting buat lo sadar, kerja jujur itu bagus, tapi kalau lo nggak ngasih tahu dunia tentang kontribusi lo, jangan heran kalau nggak ada yang sadar. Nah, kuncinya di sini. Lo nggak harus ngejilat, tapi juga nggak bisa pasif. Lo harus jadi pekerja yang kredibel, kompeten, dan bisa membangun relasi dengan cara yang sehat. Gue kasih contoh gampang. Misalnya ada kesempatan buat kasih ide di meeting, jangan ragu buat ngomong. Kalau bos minta saran, kasih jawaban yang berbobot, bukan asal iya pak, setuju, biar kelihatan yes man.
Tunjukin kalau lo tuh bukan cuma bisa kerja keras, tapi juga punya pemikiran strategis dan bisa diandalkan. Itu jauh lebih powerful daripada sekadar menjilat. Intinya, lo harus kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Oke, sekarang lo udah tahu kalau kerja jujur aja nggak cukup, tapi ngejilat juga bukan solusi terbaik. Terus, gimana caranya supaya lo tetap kelihatan tanpa harus jadi yes man? Gue kasih beberapa trik simple tapi powerful buat ningkatin visibility lo di tempat kerja. Pertama, berani bicara di meeting. Banyak orang kerja bagus, tapi pas ada kesempatan buat nunjukin kontribusinya, malah diem aja. Jangan gitu. Kalau lo punya ide atau solusi, lempar ke meja diskusi. Jadi, kalau lo nggak ngomong, ya mereka juga nggak akan tahu apa yang lo bisa. Kedua, bangun relasi dengan cara yang sehat. Bukan berarti lo harus so akrab atau ngejilat. Tapi coba deh, lebih engage sama atasan dan rekan kerja lo. Misalnya, sesekali ngobrol santai soal industri atau proyek di luar jam kerja. Kasih insight yang menarik. Atau bahkan sekadar nunjukin kalau lo peduli sama visi perusahaan. Ketiga, dokumentasikan kerjaan lo. Jangan berharap orang lain selalu notice hasil kerja keras lo. Bikin laporan progres, update atasan soal pencapaian tim, atau sekadar share insight lo di forum internal. Ini bukan pamer, tapi lebih kenunjukin bahwa lo memang berkontribusi dan bisa diandalkan. Jadi, lo nggak perlu ngejilat, tapi juga nggak bakal jadi pekerja bayangan yang kerja keras tapi nggak dihargai. Lo tetap profesional, tetap dihormati, dan tetap sukses. Jadi, kesimpulannya, mau jilat bos atau kerja jujur, dua-duanya punya konsekuensi. Tapi kalau lo mau sukses jangka panjang, lo nggak bisa cuma kerja keras tanpa terlihat. Dan lo juga nggak bisa cuma ngejilat tanpa skill. Solusinya, lo harus kerja cerdas, bangun kredibilitas lo tunjukin hasil kerja lo. Dan pastikan lo tetap profesional tanpa harus kehilangan integritas. Karena pada akhirnya, orang yang sukses itu bukan yang paling keras menjilat, tapi yang paling cerdas membangun dirinya. Nah, sekarang giliran lo. Lo tim kerja jujur atau tim strategi cerdas? Pernah lihat kasus kayak gini di kantor lo? Drop pendapat lo di kolom komentar. Ingat, hidup adalah proses belajar yang tak pernah berhenti. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan biarkan kegagalan atau kesulitan menghentikanmu. Justru, itu adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Teruslah belajar, teruslah berkembang.